kula niku ngertos kula niku ya akeh kula tuwa niku ya mung mriki jenenge mbahne kiai niki jenenge Mbah Ruwet ngoten lho. Bahasane sering bingungke. Dene liwat wis ngetane sok bali ngulon, mula jenenge ya karepe mbahne mriki critane wong tuwa-tuwa lho. Liwat mriki amit-amita cara wong Jawane ngoten niku. Wis kula nuwun yen pit montor ya tlaksana ya anu aja ndang ngoten iki lho. Wong sering bingungke ngoten mriki niku. Jenenge Mbah Ruwet. Wong-wong niku anggere kula jagane iki jenenge saiki Mbah Ruwet jenenge Mbah Slamet ngoten niku. Dol critake ngoten niku. Pak Lurah bareng ngoten niku. Nyatane dijaga sepriki dijaga ing kantor disiplin bayar iku sepriki aman mboten. Siapapun yang nampak di sini nggak karuan itu disebut Mbah Ruwet secara makhluk astral. Sehingga saat rel itu dibangun akan menutup jalur transportasi gaib dan juga menutup kerajaan gaib itu. Ini anggere apa nggih Mbah Ruwet. Terus disukani palang, kula nggawe palang dhewe ngangge bambu niku. Mboten enten palang tareki kare iki, otomatis niku, palang bambu. Nah, orang yang lewat sini atau yang berada di sini terkadang pikirannya ruwet, dibikin bingung, dibikin linglung atau ngeblank, sehingga tabrak kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Sekarang aku dan Om Hao sedang berada di pinggir rel kereta. Namun teman-teman, rel kereta satu ini spesial. Bukan cuma tentang rel, tapi juga palang pintunya Om ya. Iya. Di mana Om kita sekarang? Ya, kita sekarang ada di perlintasan Mbah Ruwet. Mbah Ruwet? Iya, di Ceper, Klaten. Iya. Ada cerita apa Om dengan Mbah Ruwet Om? Iya, sesuai namanya ya, Ruwet. Ruwet itu awul-awulan, berantakan, pusing, bingung. Sebenarnya itu julukan yang disematkan, Mas. Tapi Mbah Ruwet yang mana itu sebenarnya banyak banget di sini yang disebut Mbah Ruwet. Oh, bukan cuma satu entiti mungkin, berarti ya? Iya, mungkin mikirnya kan, wah ada satu entitas Mbah Ruwet. Enggak, Mas. Siapapun yang nampak di sini nggak karuan, itu disebut Mbah Ruwet secara makhluk astral. Tapi ini kan palang perlintasan kereta yang sebenarnya tidak ada ini PJL resminya. Sering memakan korban jiwa atau kecelakaan antara kereta dengan pengendara. Nah, orang yang lewat sini atau yang berada di sini terkadang pikirannya ruwet, dibikin bingung, dibikin linglung atau ngeblank, sehingga tabrak kereta. Ada kereta lewat. Iya, ada kereta Om. Kita nanti lihat dulu. Iya, itu Mas. Nah, tentunya harus kita lihat sebab musababnya, kejadiannya kenapa gitu. Jadi jalur ini itu jalur aktif. Iya. Keretanya rame banget yang lewat per jam, nggak sampai per jam, per menit lewat gitu. Jadi jalur ini menghubungkan lintas Jogja Solo. Iya, atau secara luas itu dari Semarang, dari Surabaya, Malang. Lewat sini semuanya. Lewat sini ke Jakarta, ke Bandung, lewat sini semua. Dan jalur kereta api lintas selatan tuh paling padat, Mas, keretanya. Nah, jalur ini boleh dibilang jalur legendaris sebenarnya secara sejarah kereta api. Gitu. Iya. Ya, karena jalur ini itu dibangun bersamaan itu dengan Jawa Berkarung Bersih pertama. Gitu. Jadi jalur dari Semarang Fosterlanden. Dari Semarang ke Jogja dan Solo itu. Jadi jalur ini diresmikannya itu tahun 1873. Selesainya Jogja Solo itu 1872. Permulaan pembangunan awalnya dari Ceper ke Klaten itu tahun 1872. 1872 dibangun, 1871 dibangun, 1872 selesai, 1873 diresmikan dari Semarang, Solo, Solo Balapan sampai ke Lempuyangan pada waktu itu. Gitu. Jadi sudah sangat tua. Sudah hampir sudah ada 150 tahun. 150 tahun. Sudah ada kurang lebih 150 tahun lebih atau tepatnya 152.
tahun jalur ini gitu. Wow. Jadi tempat ini maksudnya dari 150 tahun yang lalu hingga hari saat ini itu masih memakan korban. Nah, kita lihat dulu nih kenapa itu kemudian memakan korban. Jadi sebelum tahun 1871 ya, kita lihat lebih jauh. Di sini itu ketika nggak ada rel ini masih luas, masih berbentuk belukar. Bukan hutan ya, tapi lebih belukar. Di sana ada pohon besar banget. Nah, sebelah sana itu ada yang itu tuh, ada lampu nyala-nyala tuh, ada pohon-pohon tinggi. Di sana itu ada sendang, Mas. Sendang pemandian gitu, Om? Sendang air. Nah, ceritanya dulu ketika membangun ini, masa kolonial Belanda, jalur ini ternyata rupanya memotong dan menimbun dua hal yang berkaitan dengan magis. Gitu. Pertama, lintas dari sana ada satu pohon di sana besar banget dulu, tapi sekarang sudah nggak ada, memotong jalur itu. Kemudian tepat di bawah dari rel ini itu ada besi besar dan juga ada batu besar gitu. Nah, batu besi kita sebutnya ini batu yang keras banget, mungkin batu andesit ya. Nah, di batu besar itu adalah istana jin atau kerajaannya itu, sehingga waktu pembangunan ini developernya ya itu harus diskusi dialog dulu dengan si makhluk itu. Ini kan diprakarsai waktu itu oleh NIS, Mas, Netherlands Indies Spoorweg Maskapai, salah satu perusahaan kereta apinya, dan bekerjasama dengan warga lokal untuk pembangunannya, sehingga saat rel itu dibangun akan menutup jalur transportasi gaib dan juga menutup kerajaan gaib itu, di mana di bawahnya ada batu, di atasnya ada besi. Gitu. Nah, ketika itu kemudian ada gejolak sampai hari ini. Sampai hari ini gitu, di mana saya merasa sebenarnya perjanjian itu sudah usai gitu ya, karena dalam pembangunan rel ini memang ada jangka waktunya, kontrak ya, termasuk kontrak-kontrak metafisik pada waktu itu, dan setelah itu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Nah, jadi entitasnya macam-macam dan rata-rata ulah-ulah semua. Makanya disebutnya Mbah Ruwet. Mbah Ruwet ya. Kalau dulu ketika saya datang ke sini sama teman-teman relevan tuh waktu ke sini yang kita suka kereta mistis gitu. Katanya kalau sebelum kejadian itu kadang ada tukang sate, jualan sate tapi di sebelah sana. Karena ini dulu itu belum seramai ini, Mas, tahun 2010, 2012 saya ke sini itu belum seramai ini. Jadi ini masih sawah, belum ada pabrik, belum ada kafe waktu itu. Di perlintasan sana itu terkadang ada orang jualan sate. Nah, kalau ada yang jualan sate itu biasanya berikutnya ada kecelakaan. Yang paling besar adalah tahun 2009 saat ada rombongan bis pengantin waktu itu tabrak kereta dan yang meninggal banyak banget, belasan. Menjadi itu kemudian ini dibikinkan palang pintu yang sederhana. Ini kan nggak ada apa ya baru, terus disukani palang, kalau nggak palang dewe ngangge bambu nih, buatan enten palang tarik kiri, para otomatis nih palang bambu, nih palang bambu saya ngetan ini pun pepas, terus disukani antar setunggal lagi, tunggal nggak enten rame guys, sisi tengetan, ada rame. Oh, nak pas sepi ya nek kulon kabeh, nek pun ndalalah kok rame. Sing ngetan setunggal, kulon setunggal. Dan itu. Nak mriki niku jane mboten ana-ana, Mas. Sepenting iki kalih mbahne mriki ya pisan ya ambet-ambet ngerti nak Mbah. Nah wis jaga ten mriki iki pertama wis iki ditemoni, ora tak mbah napa-napa mesti diwedeni, Mas. Riyen sampean sih anyar tunggu ten mriki mesti diwedeni nek-neko, Mas. Niku pun pernah. Kula turu teng dhuwur teng pos niku dijunjung ning dalan. Sampai di jalan sebelah. Iya, sok jalan. Dijunjung. Pos ini toh, Pak? Iya, ning pos bambu Mas Nasian. Riyen pos bambu. Pos bambu kan sing jaga ning derengan enten cagake ngaten iki. Dan pengetke lor kidul mawon terus. Niku. Kula turu teng dhuwur kan tiyang kalih. Le siji melek, le siji tunggu ngawaske, kula dijunjung tekan ngisor Mas itu. Jadi tetap harus pakai penjaga walaupun ada palang pintunya. Iya. Kamu dengar-dengar cerita juga katanya ada satu urban legend di mana ketika dipasang palang pintu
itu ketika nggak ada kereta dia nutup, ketika ada kereta dia ngebuka. Itu konsepnya gimana sebenarnya Om? Iya, sebenarnya itu konsep ini palang pintu otomatis, Mas. Itu sempat memang ada error secara teknis ya, dimana memang mungkin sistemnya atau sensornya belum maksimal. Itu ini kita lihat dari sisi fisiknya, teknisnya. Tapi ada non teknis. Biasanya itu dimainin sama setan budek. Nah, ini kedeteksi lagi setan Damarwat. Sebenarnya Barwat itu apa sih ya, penyebutan gampangannya orang nyalain gitu ya. Tapi ada sisi lain yang dia tidak ada kaitannya dengan lokasi ini, tapi jeleknya dia mengganggu, menggoda, mencari sesuatu di daerah ini, yaitu setan budek. Setan budek. Biasanya itu walaupun palang pintu sudah ketutup yang resmi ya, kadang juga diginiin sama dia. Dibuka Om. Berkenan ini setan budek ini. Nanti kita cari entitasnya itu. Apakah sekarang nongol di sini? Oke, mungkin kita nanti bakal cari tempat lainnya Om ya. Soalnya memang apa ya? Selain di Janti, kemarin kan aku ke Janti Om ya, sama tim juga. Di sini lebih energinya tuh kayak lebih menantang gitu loh. Menantang dalam artian kayak mereka tuh sebenarnya kayak kurang suka ya untuk diekspos kayak gini. Entah memang penduduk asli sininya, maksudnya dalam kata makhluk itu, atau memang setan-setan yang terbawa atau jin-jin yang penyerupaan ini gitu loh Om. Iya. Soalnya kan ini seperti membelah dua bagian yang harusnya ini satu areal itu, tapi dibelah dibagi dua gitu dengan si kalung besi ini. Iya, ini salah satu kalau kita sebut dampak dari pembangunan rel kereta api ya. Selama ini mungkin kita kenal sosial, politik, ekonomi, dampaknya ini, tapi ini dampak metafisiknya. Bahwa ternyata memecah itu tadi, Mas, sistem transportasinya mereka itu dipecah oleh rel ini. Dan saya melihat memang waktu pembangunannya dulu ketika kolonial Belanda, disiapkan banyak sekali kambing untuk disembelih di sini. Dan uniknya ketika disembelih itu, darah itu kan misalkan ini akan meninggalkan bekas ya. Itu ketika jatuh ke tanah itu hilang darah. Langsung keserap, nggak ada bekasnya. Gitu. Bahkan dengar cerita juga Om dari penjaga palang pintu kereta api yaitu Mbah Slamet. Katanya jangankan tadi ya Om ya, yang tumbal itu ya. Bahkan yang kecelakaan di sini pun kadang nggak ada darahnya Om. Iya, saya sepakat. Dan ada beberapa kata-kata yang ketika saya kesini juga dulu menyampaikan bahwa itu nanti buat makanan kita oleh entitas astral yang ada di sini negatif. Jadi mereka memang haus darah. Karena sebenarnya ada salah negosiasi bahwa sebenarnya pada waktu itu cukup direlokasi dipindah atau rel ini digeser, tidak melalui ini mungkin karena memang secara studi kasusnya harus lewat sini. Batu itu apakah yang dipindah ataupun seperti apa, tapi waktu itu disepakati ya udah gampangannya karena rel itu sudah paten lewat jalur ini, dikasihlah darah. Awalnya memang minta darah hewan, akhirnya minta darah manusia sampai hari ini. Dan memang hampir setiap tahun ini sering ada selamatan kita sebut itu ya, tapi kejadian itu tidak bisa dihindari. Oke, jadi menarik pembahasannya Om. Oke, kita akan jauh ya. Iya, kita lihat kereta lagi. Kita aman. Wong niku ngisor rel iki ceritane enten batune ageng, Mas. Ngisor rel iki, enten watu ageng. Duh. Pas teng wingi. Nggih. Nek sing pas ujinale sing dalune gak do ketinggal, ngerti kabeh. Oh, nggih. Ya. Tinggal wonten watune ageng. Tur critane mriki niku pasar. Mbah gembrengeng. Saenten suara gembrengeng tok niku kados wong kaya wong pasar persis ngomong-ngomong kah gembrengeng niku. Critane wong-wong niku mriki pasar ngene. Nah Om, sekarang kita tepat disebut di depan ya, di depan palang pintu kereta api yang konon ceritanya itu di bawah situ, tepat di belakang kami itu. Nah, itu ada batu besi yang tadi Om Hao ceritakan di pertama. Nah sebenarnya kalau untuk detailnya Om, kenapa itu nggak diangkat dan apakah emang batu itu berbentuk kerajaan dan emang sulit untuk dipindahkan? Iya, ukurannya dan kedalamannya Mas sebenarnya. Jadi dalamnya ini kurang lebih ya 5-7 meter kan dalam banget dengan batu yang sebesar itu ya.
batu keras. Berapa besar kira-kira Om? 3 sampai ya 3-4 meter lah diameternya, sebesar. Wah gede banget Besar, dong. iya. Batu sangat purba itu, batu tua. Mungkin pada masa lampau sebelum ada erupsi itu mungkin kelihatan gitu. Tapi karena erupsi kan ketutup gitu, Mas. Nah, itu menjadi istana, gerbang. Nah, sebenarnya juga mungkin, maaf ya Mas Hami. Mungkin ini juga, mungkin Mas Hami juga lihat mungkin ada satu gerbang antar dimensi dia yang vertikal. Betul. Yang saya benarkan. Jadi berpotongan gitu. Pas sentral itu dibangun rel. Nah, gitu. Ngawur sih ya kayaknya sebenarnya ya. Iya. Mohon maaf, tapi memang apa ya? Mungkin cukup beresiko ya. Akhirnya ada resiko tersebut ya Om ya. Iya. Dan oleh warga pada waktu itu pas pembangunan di tahun 1871 itu bagaimana mendialogkan itu, menetralkan itu, menumbali akhirnya. Karena di sana memang ada, kalau kita sebut itu pemukiman gaib, dan di sana itu sebagai pusatnya. Sendang juga selain untuk penguripan juga fungsinya untuk pasar. Atau aktivitas mereka bekerja. Jadi di sini sebenarnya dulu ketika ini belum dibangun, ini masih sawah semua. Itu memang Rio sering terdengar suara orang jual beli. Jadi ada pasar gaib seperti juga. Pasar gitu ya Om ya? Iya, dan ketika kereta lewat itu seperti berkata mereka tuh nyebar gini Mas, kayak kena lihat kayak yang di Thailand. Nah, gitu. Iya. Buka gitu. Jadi pedagang itu ngituin anggur dulu gitu ya. Ini kan jalur double track ini sekitar tahun 2003-an lah ya dibangun. Sebelum itu masih single track Mas. Jadi tempat ini benar-benar masih singup. Ketika malam habis maghrib itu orang nggak mau lewat sini, takut sebenarnya. Tapi mau nggak mau karena ini jadi jalur alternatif sidatan ya. Jadi akhirnya milih lewat sini gitu. Secara di catatannya operator PT Kereta Api ataupun di Dirjen Perkeretaapian nggak ada jalur ini sebenarnya. Jadi tidak dibuatkan pintu secara resmi. Jadi ini unofficial. Ini jalan ini? Ya, jalan dan palang pintu ini nggak ada catatannya di Dirjen Perkeretaapian dan di PT KAI nggak ada. Tapi dibikin oleh warga untuk jalan kampung. Iya, untuk tembusan lah ya. Iya, itu. Jadi ini sebenarnya 3 jalan Mas. Jalan kendaraan umum untuk manusia. Ini jalan kereta api dan jalan gaib. Gitu. Sangat riuh sekali ya, maksudnya padat berarti Om ya. Maksudnya aktivitas mereka bahkan dari sebelum adanya rel kereta api ini tuh udah padat di sini ya, seperti alun-alun mungkin, pasar. Iya, pasar. Iya, saya sebut seperti itu. Gitu. Oke. Nah, untuk Baruut nih sekarang teman-teman kita coba detailkan tentang Baruut ya. Biasanya yang dibilang Baruut itu apa Om? Iya. Sosoknya? Iya, pertama saya melihat ini ya, dulu kolonnya itu di sini Mas. Ada orang jualan sate di sini. Di sini Om? Jadi ini tuh masih sawah, masih kompleks sawah. Ini jalannya masih jalan setapak, masih tanah Mas dulu. Jalan dulu di sini. Jadi orang jual sate tapi pakai pikulan. Oh, sate pikul kayak jual kacang-kacangan gitu ya? ya? Pakai nanti ngipas gitu. Tapi terkadang kalau nampak mukanya seram, pakai peci, rambutnya itu panjang putih. Tapi bukan sate Madura Om ya? Bukan ya? Bukan, sate Klaten. Oh, sate Klaten. Iya, jualan itu. Intinya rambutnya itu ulang-ulang gitu Mas. Laki-laki sosoknya. Ruwet, kelihatan ruwet aja ya? Iya, ruwet. Itu, kemudian ini biasanya akan terjadi gitu. Tapi kalau saya bertanya pada entitas yang ada di sini, sebenarnya Baruut itu siapa? Itu julukan kalau melihat wargaku yang nampaknya itu, nampak wujudnya itu berantakan gitu. Tapi nggak bisa disimpulkan satu orang, laki perempuannya mana nggak tahu. Bukan satu sosok Mas, tapi salah satunya julukan untuk entitas di sini gitu ya. Yang disematkan harapan warga sebenarnya. Nah, biasanya setelah kejadian memang nampak, maaf ya, korban-korban itu yang dalam kondisi tidak utuh, ruwet juga. Entah ada kepalanya, perutnya terburai, rambut bajunya compang-camping, tangannya nggak ada, jadi ya ruwet semua Mas. Ditambah lagi kemudian anggapan orang ketika lewat sini itu bingung, ngeblank pikirannya. Yang kemudian nggak ada kereta ketabrak karena budek itu tadi atau tidak bisa dengar. Selain itu orang yang sedang ruwet pikirannya datang ke situ untuk apa? Itu.
biasanya entitas-entitas ini yang menyerupakan menjadi sosok bergelar kita sebut Mbah Ruwet itu tadi. Oke, Gitu. jadi memang Mbah Ruwet ini lebih ke arah panggilan dari warga ya Om ya? Iya, iya. Dan sekarang kita coba untuk klasifikasikan berarti. Heeh. Ada makhluk pendatang, lalu ada makhluk endemik kita sebut atau makhluk yang emang sudah ada dari dulunya di sini gitu Om. Jadi seperti Mbah Ruwet ini menurut Om, apakah dia entitas lama atau entitas baru ketika adanya palang kereta api? Nama ini terlahir ketika palang ini jadi. Terutama dulu sebenarnya jalur ini belum ada Mas, waktu kolonial. Tapi jalur ini ketika jadi, kemudian itu merenggut banyak jiwa ya. Akhirnya dinamakan Mbah Ruwet. Karena banyak orang yang pikirannya ruwet, melihat entitas yang ruwet itu. Jadi tidak menyasar kepada sosok satu yang spesifik, tapi itu sematan yang digunakan oleh Warga. orang untuk memberi nama, dan entitas-entitas yang nyampe ini sebutnya Mbah Ruwet semua. Sehingga akhirnya palang perlintasan kereta api ini dinamakan Palang perlintasan Mbah Ruwet gitu. gitu teman-teman. Jadi wah palang perlintasan Mbah Ruwet ada sosok mbah-mbah terus lagi ruwet, enggak. Iya. Enggak seperti itu, tapi sosok yang memang banyak sosoknya dan itu terlihat ruwet gitu Om ya berarti ya. Termasuk orang yang datang ke sini untuk nabrakin diri ke kereta dalam kondisi ruwet juga. Iya. Wong nek sing bangsane sing ya tledang wong iki ya sing wong lara luka-luka, wong apa, wong nangis berat-berat mriku, wong bae wong tatu-tatu niku. Ngoten niku. Wah, nek wong kesot, nek sing tali gobrah-gobrah raine, nggih ten rewu-rewu wis ngoten niku manut. Jadi Nggih. Banyu niku sering dolanan sumur dibuka krane men murup. Aku wae dibuka krane men miling, ngono sak biasa. Kalau sukane kayu dhuwure ngoten niki ya pring. Anune iki posene terus pring. Kok ganteng gedhong dititipi nggo golek rambane niku menggo dolanan. Ngene nggih. tapi dereng nate ningali nggih, Pak. Dereng. Nganu nggih, berarti jahil sanget nggih. Nggih. Nah sing menelateng mriki sami do ngetoki. Oh nggih. Nggih. Jadi iku Dah meninggal iki mriki sami do ngetoki. wujude pripun to, Pak? Nggih, umah ngoten Mas. Tetep tiyang. Nggih, tiyang. Sepuh ya? Nggih. Enten sing lara parah enten gerobah-gerobah anu enten sing rambute urip dawa enten Mas. Berarti nganu nggih, Pak. Beneran ruwet nggih. Nggih, terus enten wong nangis ora ning wonge enten Mas enten nangis kurang karo ngene enten. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya Om di kepala aku nih. Iya. Maksudnya ini kan emang jalur padat ya, dan memang nggak unofficial juga Iya. dari kereta api, PT kereta apinya. Lalu Om, setelah zaman modern nih, semakin kesini, kan tadi aku juga dengar tuh dari penjaganya kalau misalkan beliau ditugaskan dari Dishub, gitu. Kira-kira nih Om, ada gak sih gangguan? Dan gangguannya kira-kira seperti apa ketika mulai ada penjagaannya nih? Apakah penjaganya juga harus orang yang bisa mengerti hal-hal gaib? Seperti itu ya. Iya, sebenarnya ketika ini kemudian dibikin seperti ini inisiatif ya. Ada dulu hanya seperti pos kampling kecil itu Mas, awal-awal semenjak kejadian kecelakaan besar itu. Nah, orang yang mau ke sini itu nggak mau semuanya, takut. Sama ya klasik ya, gajinya atau apa? fee-nya lah gitu nggak cukup, itu nih yang pertama. Nah, biasanya mereka itu mengalami beberapa gangguan kejahilan, misalkan lampu mati, keran hidup sendiri, apa seolah-olah ada orang yang berdiri di sini. Yang paling bahaya ini buka sendiri. Kenceng-kenceng ya Om. Iya. Ini taspat itu batas Masya kecepatannya maksimal Allah. 120 untuk Jogja Solo. Ngeri banget Ya, teman-teman. makanya kalau kereta eksekutif Argo atau apa bisa 40 menit dari Jogja ke Solo lewat sini. Jadi kebayang ya Ada maksudnya dua, tuh. ya, Ada dan- dua teman-teman Dan keretanya. ini juga yang bantu teman-teman ya. Kalau double track itu kita tunggu dulu dua-duanya udah lewat. Jadi jangan terburu-burunya, ada dua kereta. Wah, Kula tunggu palang di mriki udah 10 tahun lebih. Pertama
kula jaga teng mriki dereng enten palange. Lah kula jagi selama 1 bulan. Diperintah kali Pak Lurah buka berangkatipun. Lah 1 bulan sudah cukup. Terus kula dikandeli melih. Terus bar kandel melih mriki wonten palang otomatis. Lah selama palang otomatis niku nggih sami mawon. Delo-delo nggih enten kejadian terus. Kok palangnya bandar saya nganeh-anehi. Kalau ada kereta kok malah buka. Kalau ada kereta malah buka. Nah kalau tidak ada kereta nutup. Itu palang otomatis ya Pak? Iya itu. Selama kula di prei 1 bulan itu kan terus enten niku Pak. Enten palang otomatis. Gantine kan mboten enten sing jaga niku. Palang otomatis nggih kejadian terus mawon sami mawon. Wong lewat niku lewat mriki niku do mboten wani. Wedi terus bali cengkelak yen kok kula nggih bali ngileni. Sing saka etan nggih bali ngetan ngoten niku Mas. Masya Allah. Iya, jadi yang paling krusial ya ini Mas, palang pintunya itu kadang sudah ditutup gini, tiba-tiba buka sendiri, gitu. Karena dulu kan pernah dikasih yang otomatis tuh, kadang nutup, nggak ada kereta, kadang buka malah ada kereta, itu yang sering ditakutkan warga. Terus ya mereka biasanya yang menjaga di sini, kalau saya lihat entitas-entitas itu biasanya nampaknya dari sini Mas, di sini ada jembatan kecil. Biasanya kelihatan beberapa entitas-entitas yang seolah-olah tidak hanya siluet, tapi tidak lengkap badannya. Oke. Anggota tubuhnya ini yang pertama. Kemudian paling klasik ini palang pintu. Kadang ada yang gandulin, ada yang naik ke atas. Iya. Terus sok kedengar suara riuh, ribut di sini. Gitu seperti orang sedang berbicara kencang, tapi nggak ada sosoknya. Biasanya itu kayak orang jalan bareng-bareng dulu atau pasar. Kemudian dia manggil-manggil nama, atau manggil atau apa, mampir atau apa, tapi nggak ada orangnya. Pinara, monggo Pinara. Iya seperti itu. Terus sering juga terdengar suara orang nangis, terutama ketika habis kejadian kecelakaan. Tuh. Oke, keterkaitan sama kecelakaan nih Om sebelum kita pindah tempat. Om bilang kan kalau nggak salah tadi Om juga jadi saksi ya, maksudnya tahu gitu setelah kejadian bis. Itu, kalau saya ngeliat langsung enggak Mas, tapi cuma 2010 tuh kesini waktu ini sudah mau ada cakruknya itu sekarang 2010, 2012. Lengkapnya gimana tuh kejadian Om? Kalau itu setahu saya, maksudnya cerita ya, itu kan ada iring-iringan bis manten gitu yang lewat sini kemudian tabrak kereta. Nah setelah itu terus ada inisiatif dibuatkan itu Mas. Gitu dulu. Makanya penjagaannya nggak cuma 1 orang ya? Iya, karena itu korbannya itu belasan, hampir 20 orang meninggal di lokasi ini. Itu yang dalam bis lah, yang ini selama ini lewat-lewat, yang entah itu sengaja dan tidak disengaja banyak. Jadi sudah hampir mungkin ya, hampir ratusan lah yang meninggal total semua. Di sini masuk list nggak sih Om? Maksudnya emang jalur tengkorak banget gitu? Sebenarnya iya, ini sebenarnya sudah diusulkan beberapa kali ada palang resmi, tapi karena tidak masuk catatan atau tidak masuk secara resmi, jadi tidak bisa dibikinkan. Gitu. Oke, nah teman-teman, kita coba pindah lokasi, katanya di jembatan itu ya Om ya? Iya. Di jembatan di sana itu sering muncul entitas-entitas yang tidak lengkap Om ya? Iya. Atau bayangan-bayangan siluet gitu, mungkin kita ke sana. Iya. Nah, niku kan buatane sing jaga. Buatane sing jagi niku. Buatane sing jagi ndalalah wonten montor liwat nganten sak bis. Wah niku kesorok mobil keng ler. Nggih, tekan kudul mriku. Sing mati pinten nggih? Kathah wis mati kok. Wis meh. Kene cah cilik malah ora mati. Si cilik niku.
terus jebene sih tiang alit. Gue sekitar awan Mas sore. Pak, niku sing larene mboten mati, mbokne mati, bapakne mati niku bocah cilik mboten mati Mas mriki. Niliki mriki, didudoke warisi mriki. Lho mbokmu bapak mendhisik le mati ning kene iki. Terus njalukke kapune mriki, kepengin ngerti tadi arane. Wong pas ketabrak iki ora wong itu kabeh lagi do ngerti, do moro. Kebuak, ada wong delok atau kebuak niku. Antek pit motor ilang kok Mas. Lah tengok delok tekan mriko tekan butuh do pit motor ditinggal kepengin weruh. Pasarane ngoten lho Mas. Niku terakhir iku. Terus diumbuke wonten kidul niku. Kon pos lawas lho Mas. Dhisik tawase dari ate wong gadah wong niku. Dumbuk gitu mriku. Nek sing riyen niku ya niku ya ceritane liwat iku ya kaya ora ning wong ngoten ya. Ngertine mboten sepur arane. Ari ngertine krungune pun olah ngewotengen ceritane wong do ngertine. Wong kli sepur niku mboten metu darahe Mas. Putih langsung. Kula soalnya nulungi ya wong Bu Guru niku ajeng kumpulan beto panganan sak kerdus dia. Badhe mangan-mangane sekolahan. Ketabrak tunggal dadi loro niku mboten-mboten gedaya, putih langsung. Nggih, sat. Kula not tunggal dadi loro del. Niku putih aja pitik dibelah niku. Mboten darah. Kok daring. Kok akeh gumun lagi ngerti ku ya gobrah-gobrah. Lah namung ketabrak sing parah niki sikil ilang ini kathah. Tekan sak walang-walang sikile ning kono, anune ning kono niku kathah. Nah ini Mas Ami. Iya. Apa kalinya? Nah dulu waktu kejadian itu yang menimpa banyak orang itu tahun 2009, bis itu kebanyakan korban sini keseret atau terkumpul jenazahnya, mayatnya. Selain itu juga kalau ada kecelakaan biasanya ditemukan anggota-anggota tubuhnya yang lepas atau terputus ya. Itu juga di sekitar sini. Nah yang menarik bahwa banyak sekali entitas-entitas astral yang tadi kita sebut suka makan itu di sini. Banter banget. Gimana mau selamat coba ya kalau udah kesamber kayak gitu kenceng banget 120-an ya. 120, astagfirullahaladzim. Iya, jadi di sekitaran sini Mas kadang ditemukan atau nampak itu, sehingga banyak sekali entitas-entitas yang menghisap darah dari korban itu di sini. Di sini Om? Di sini. Sehingga kadang suara teriakan, tangisan, minta tolong itu sering kedengeran di sini. Kalau tadi titik utamanya kan di sana, titik kayak apa itu batu. Kalau titik entitas atau seringnya kelihatan gangguan atau kayak siluet itu biasanya di sini. Itu punya ada makna tertentu nggak sih Om di sini Om? Ya. Ada makna tertentu atau ada sesuatu kah di sini Om? Iya sebenarnya ini pintu sih Mas, pintu masuk ke kerajaannya itu di apa sungai ini kali di sebelah ini, walaupun ini hanya seperti apa tempat pembuangan ya, selokan air comberan gitu, tapi mereka bersembunyi memang di bawah jembatan ini yang penyebab kejadian-kejadian kecelakaan yang tidak diinginkan itu. Oke, iya sih dengar dari penjaga palang pintu juga Mbak Selamat ya. Emang rata-rata itu kecelakaan tuh bagian tubuhnya bener Om di sini, terus temukannya. Dan pokoknya dibilang ending nggak, tapi paling banyak tuh ditemukan di sini Om. Padahal kan ini kereta dua arah ya Om ya. Iya. Otomatis ada yang ke sana juga dong, tapi emang banyak ditemukannya malah di sini. Iya. Apa karena memang udah ada planning, maksudnya kayak mejanya gitu loh Om buat makan di sini, dapurnya atau bagaimana? Itu mungkin pertama yang kedua bahwa jalur yang ini itu jalur yang lebih tua Mas, yang lebih lama, kemudian dibangun double track yang ini.
Nah, dulu sebelum kejadian itu kebanyakan kereta kan dua arah. Tapi biasanya kejadian itu yang kereta dari timur atau dari daerah arah utara ke selatan tuh lewatnya sini. Kebanyakan jadi nabraknya ke arah sini. Jadi jarang yang ke arah utara, yang sebelah sana. Malah yang dari luar Jogja masuk ke Jogja ya? Iya, iya. Karena kan meninggalkan Jogja kita ke sana ke timur. Kalau ini kan ke barat, jadi yang masuk Jogja. Jadi dari arah sana nabrak. Biasanya gitu. Jadi memang teman-teman lebih di underline ya maksudnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang sampai sana, Mas, korban. Betul sih Om, maksudnya ini kayak terlalu mengerikan gitu loh menurutku, kayak kita nggak ngerti kan, kita manusia biasa yang emang selalu terdampak problematika kehidupan gitu. Tadi ruwet tadi ketika kita sedang di jalan, pengen riding gitu, San Mori dan lain-lain. Terus ketemu lokasi seperti ini. Ini lokasi seperti ini kan nggak cuma satu ya di Jawa, bahkan banyak kan Om? Banyak. Ini salah satunya sih Mas, dan yang paling apa ya? Satu tempat yang famous gitu, yang terkenal. Memang banyak perlintasan kereta seperti ini, tapi di sini kita lihat ada sisi historisnya tadi itu. Sisi historisnya. Oke teman-teman, kita masih ada tempat lagi. Ini kan dari tadi kita emang ngebahas mungkin entitas yang baru, mungkin yang baru itu termasuk entitas baru ya Om ya. Kita mungkin bakal ke suatu tempat yang tadi Om udah sebutkan, yaitu sebuah sendang, dan kita pengen tahu sebenarnya di sana ada aktivitas apa dari penunggu lama ya Om ya, atau penunggu kerajaan yang ada di sini. Ya mungkin kita sebelum beranjak ya Mas Amir rasakan atau mendapatkan informasi apa dari entitas yang mungkin ingin mengajak komunikasi. Dari kan saya meretrokognisi ya, atau melihat berkas sejarah gitu. Mas Amir sendiri yang mungkin dari, kalau tertarik sebelum kita tinggalkan yang sini Mas, kenapa sih mereka melakukan itu gitu? Dari tadi sih kalau aku di sini Om ya, sebenarnya aku emang ngerasa sangat tidak nyaman, ngerasa sangat tidak aman, dan pusing kepala. Iya, katakan ya. Iya, kepala tuh pusing. Dan dari tadi memang di sini tuh mereka nggak menggunakan bahasa manusia, tapi kayak dia menjulurkan lidahnya terus gitu Om. Dengan lidahnya yang panjang, lalu kupingnya yang kecil. Jadi kayak banyak juga yang bentuknya tuh nggak spesifik ya untuk mereka yang pemakan bangkai sebutannya ya. Bentuknya tuh seperti tuyul juga Om. Bentuknya seperti tuyul, tapi nggak cuman kecil, dia berupa-rupa gitu. Ada kakinya panjang, tangannya panjang, kepalanya bulat, ada yang kotak dan sebagainya. Dan mereka tuh nggak ngomong layaknya manusia Om. Tapi mereka kayak cuman mengeluarkan suara kayak kecapan mulut, juluran lidah, menggertakkan gigi. Dan nggak nyaman banget, auranya nggak nyaman, lebih ke banyak sih penyesalan sih Om, kayak sedih gitu di sini. Iya, saya sebenarnya antara double ya, ada entitas yang memang asli dan itu penyebab kejadian ini, yang itu kita sebut jahil ya, atau dia yang jahat itu. Tapi ada juga beberapa entitas yang berasal dari orang yang mengakhiri hidup di sini gitu. Dari mereka yang ya mereka tidak dimakan ibarat kata, tetapi mereka kemudian mendiami ini untuk tujuan serupa. Gayung bersambut ya Om? Ya, modelnya mereka kemudian mencari beberapa orang dengan pikiran ruwetnya untuk disesatkan di sini. Dan ada beberapa yang mengatakan ke saya bahwa organ tubuh saya sampai ini ada yang nggak ketemu, anggota tubuh. Entah itu terbawa kemana, atau tersangkut di kereta api, kita ada bilang gitu juga, dan menjadi beban. Jadi saya sudah ruwet di dunia, makin ruwet di sini katanya gitu, dan gelap katanya. Kenapa mereka kemudian terkurung di tempat yang seperti ini gitu, maksudnya energi negatif itu, residual itu akhirnya menumpuk ya Om. Akhirnya menumpuk dan menimbulkan satu energi yang lebih besar lagi, yang lebih buruk lagi gitu. Jadi memang perawatan dan selamatan itu sering dilakukan Pak, Mas di sini. Bahkan nama Mbak Ruwat itu sempat mau diganti dengan seperti tadi, nama Mbak Selamat, biar orang yang lewat sini itu selamat. Masuk akal sih pemberian nama ya, supaya energinya pun berubah ya di sini ya. Iya, dan entitasnya pun nama itu gitu, karena tentu kalau tadi kita bilang Batu itu ada menjadi satu kerajaan, pasti ada seorang rajanya. Yang melakukan itu ya warganya, bukan yang
strata tingginya gitu. Betul, Om. Karena sudah ada upacara selamatan waktu itu gitu, dan ini kan menyangkut hajat banyak orang lewat sini itu gitu. Orang dengan tujuan macam-macam, entah sekolah, entah ketemu keluarga, entah bekerja, kan melalui sini semua. Itu yang positif menurut saya sisinya gitu. Mungkin kita nanti yang positif itu bisa kita temukan di Sendang, Om ya. Iya, korelasinya apa ya? Karena kan biasanya air berkaitannya sama hal positif Iya, biasanya. karena kan di sini unsurnya api dan logam. Iya, api dan logam. Betul sekali. Oke, Om, mungkin Iya, kita lokasinya di sana. ayo sana. Kita jalan Sana ya? lewat sini bisa. Iya. Oke. Ayo, Om. Iya. Ini, Om. Ini sendangnya ya, Mas. Iya. Tapi ini dulu kayaknya lebih gede, lebih luas dan lebih dalam. Sini mungkin ya. Iya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Sendang Kakung. Iya. Ya, Om ya. Sendang Sinongko. Sinongko. Iya. Ada apa, Om, di sini, Om? Ada dua sendang, Kakung dan Putri. Putri sebelah sana. Seperti namanya, laki-laki dan perempuan, ini tujuannya untuk penggunaannya. Gitu. Penggunaannya maksudnya Penggunaan ditujukannya. Jadi yang kebanyakan gini, Mas, yang ada di sini itu orang kungkum dulu. Sampai sekarang. Orang kungkum itu topo kungkum. Jadi bertapa dengan berendam atau mandi. Yang sering dilakukan di sini laki-laki, yang di sana perempuan. padusan gitu mungkin Padusan, ya. tapi dipisah secara gender. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian kondisinya ini memang lebih lama ya, lebih tua dari keberadaan jalur kereta, memang saya benarkan. Memang ada beberapa sendang-sendang ataupun saluran buatan yang digunakan untuk irigasi dan penampungan air. Namun ini luas loh, Mas, sampai sana ya. Kita Iya, lihat gede seluasnya, banget, Om. sampai sana. Istana air saya sebut sebenarnya. Oh, istana air. Dan kenapa memilih ke sana? Kan di sana memang ada kerajaan kecil yang di Kerajaan Batu, ini kerajaan air. Jadi ada satu pasar memang, Mas, di sana yang sering menjadi lalu lalang entitas-entitas yang ada di sini. Oh, antar kerajaan. Hubungan diplomatik lah ya. Hubungan diplomatik Iya, ya. iya, gitu. Terus apa ya yang nampak di sini memang banyak orang yang juga membuang energi negatif. Misalkan punya pegangan, punya perewangan, atau sakit penyakit non medis dibuangnya sini. Nah, ternyata itu tidak asli dibawa dari daerah sini, sehingga mereka kayak punya kasta sendiri. Yang terkadang mereka seolah-olah apa ya, Mas, kayak ini kan ada pohon besar ini, itu sebenarnya satu yang membawa informasi itu. Ini kereta aja masih kedengeran, Om, ya di sini ya. Iya, sejauh ini ya. Itu, jadi entitas-entitas yang tidak bertuan, yang bukan asli di sini, itu pun mereka beberapa akhirnya lari ke rel. Untuk apa? Untuk mencari makan. Jadi misal seorang yang ingin melepas perewangannya, pengarisannya, dia punya pesugihan apa, larinya ke rel. Tempat ini hanya untuk melepas saja, tapi tidak untuk menampung. Yang ada di sini yang entitas asli. Gitu. Oke, ini aku lagi kotak-kotakin dulu di kepala, Om. Berarti karena Sendang ini lebih tua dan apa ya, masyarakat mungkin dari zaman dulu penemu Sendang ini juga melakukan hal yang sama, Om, seperti membersihkan dari penyakit dan lain-lain, sehingga energi negatifnya itu mencar-mencar. Iya, selain itu memang pada dasarnya Sendang ini kan untuk pembersihan, Mas. Ada juga yang mengambil ini untuk berkah, misalkan sakit penyakit non medis itu tadi. Termasuk orang yang ingin menjadi ini ya, tirakat, misalkan ingin ngelamar kerja ini ataupun ya, tidak enteng jodoh gitu, ketutup auranya dibukanya di sini juga.
Jadi sangat apa ya, Sendang ini memiliki satu energi yang sifatnya spiritual supranatural. Oke. Nah, memang ada koneksinya sama yang di sana. Selain tadi pertama menghambat jalur transport secara gaib, yang kedua buangan-buangan di sini yang juga terdampar ya. di sana. Mereka milih di sana di sepanjang rel ini. Gitu. Karena di sana bisa jadi lahan mereka untuk makan ya. Iya, iya, untuk mengganggu, untuk menggoda gitu. Seperti mereka ketika ketika mereka itu dulu dipiara misalnya gitu. Jadi yang saya simpulkan di Baruat tidak hanya kejadian yang itu berkaitan dengan entitas yang asli ada di situ, tapi tambahan. Selain tadi kita sebut ada hutan budak gitu. Oke, jadi memang gangguan itu bisa kita simpulkan teman-teman, ada 3 berarti ya, dari buangan di sini, terus setan budak, dan satu lagi memang manusia yang ruwet yang akhirnya mengakhiri hidupnya di situ. Jadi 3 itu Om ya? Iya. Ya itu dipicu dengan kondisi lokasinya sendiri yang ada kerajaan berupa batu besar di bawahnya itu tadi. Dan menjadi tempat diplomasi antara kerajaan air dan kerajaan batu. Gitu gampangannya gitu Mas. Karena mungkin kita agak lihat ke sini Mas. Boleh Om. Nah ini sudah Sendang ini Mas. Nah kalau kita lihat ke sini ya Mas ya, walaupun ini lebih mudah kalau kita sebut sebenarnya Sendangnya itu tidak terlalu besar, tapi ini yang tadi saya sebut untuk penampungan air atau untuk saluran irigasi juga bisa, atau untuk drainase, bahwa alun-alunnya di sini Mas, walaupun ini buatan tapi alun-alunnya itu di sini. Alun-alun kerajaan air Om ya. Nah yang asli ini sebenarnya berkaitan dengan posisi pohon-pohon besar ini Mas, sebagai penyangganya. Pilar Om ya. Pilarnya. Atau biasanya disebut pancer. Pancer. Jadi pusatnya itu sebenarnya secara induknya di sini, badannya itu di sini sampai ke Sendang Putri yang ada di sana. Wah. Jadi terkoneksi antara dua sisi, di tengahnya ada penampungannya ini. Gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang entitas yang berada di kerajaan air ini Om. Kata Om kan ada suatu kerajaan pasti ada rajanya, ya kan, dan juga ratunya mungkin Om ya. Kalau tadi di kerajaan batu itu sosoknya seperti apa Om? Yang saya lihat ya di kerajaan batu itu entitasnya sebenarnya berbentuk kolosal Mas, bentuk biasa manusia, dan ada beberapa rakyatnya yang bentuknya kerdil-kerdil gitu. Kalau di sini laki-laki dan rakyatnya juga laki-laki gitu, mewakili, namanya sebenarnya satu set ya, laki-laki yang diputri perempuan, tapi bentuknya semuanya kolosal kayak masa-masa klasik. Oh, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Iya, kayak zaman-zaman dulu, tapi ada juga yang berbentuk manusia setengah hewan. Kalau di sini siluman juga mungkin seperti manusia rawa tadi nampak kelihatan. Tapi saya tidak mendeteksi satu entitas menyerupai buaya, tapi entitas-entitas berlendir yang di sini. Sementara di sana tadi beberapa entitas kayak kerdil, botak gitu, dan telanjang dada, tapi pakai kacamata, tapi bukan tuyul ya, yang menghuni itu gitu di situ. Seperti peri mungkin ya Om ya, peri-peri. Ya, tingginya mungkin separuh ini, tapi rajanya itu gendut pendek, gundul juga gitu, tapi telanjang dada juga, tapi pakai kayak bawaan selempang, terus ini ada kayak tutupan gitu, kain gitu. Nah berarti Om, sosok yang berada di sini itu kira-kira residualnya negatif apa positif Om? Kalau di sini ya sebenarnya yang saya rasakan baik di batu dan di Sendang ini semuanya positif. Karena mereka beranggapan bahwa mereka bisa menolong kalau yang di sini. Mereka hanya menunggu. Tidak ada kaitannya ketika orang ke sini dengan tujuan ingin bersih-bersih, ingin tujuan padusan, ingin topo kungkum, itu nggak bermasalah. Mungkin akan ditegur ketika menyalahgunakan tempat ini, Mas. Oke. Misal membawa minuman keras, membawa narkoba, misal ya, atau melakukan kegiatan mesum, itu akan ditegur. Tapi untuk lain-lainnya enggak. Berarti murni energinya di sini Om? Murni. Ya? Ini energi pencuci, netral. Pembersih gitu Pembersih, ya? Iya. Oke, maupun Sendang Kakung maupun Putri ya Om ya? Iya. Emang jernih sih Om kelihatan airnya ya? Iya, ini ada undakannya. Anak tangganya memang. Yang batu turun gitu. Wow, teman-teman, jadi ternyata
dari tempat ke tempat itu memang ada keterkaitannya antara satu dan yang lainnya gitu. Dan menurutku ini sesuatu yang uniknya karena tadi yang pertama ada diplomasi kerajaan, yang kedua adanya buangan energi negatif atau residual negatif dari manusia-manusia lain ya Om ya, yang pada akhirnya menyebabkan apa ya, banyak disfungsi mungkin ya Om ya dari sesuatu yang ada di sana gitu loh. Dan memang aku rasa energi di sini lebih positif ya Om ya. Iya. Lebih positif dibandingkan di sana. Tadi di sana tuh pusing banget, Lebih menenangkan juga. ketekan banget dan nggak enak, pokoknya nggak enak banget di sana. Itu nggak lebih nggak enak di sana dibanding ke rumah sakit kalau menurutku. Nah, ada fun fact juga teman-teman bahwa warga sini, orang-orang sini kalau misalkan punya hajat itu sowan dulu datang ke sini ya Om ya. Iya, benar. Mungkin ngalah berkah kali ya Iya, Om mungkin ya, untuk siraman siraman sebelum prosesi ya akad nikah. Karena ini kakung dan putri kan melambangkan pasangan, Mas. Orang tua juga nggak sih Om? Iya. Restu orang tua dan ini leluhur ya. Iya, yang memegang iya. gitu. Gitu. Dan itu sangat menarik banget. Dan ini juga uniknya lagi, ini tuh juga saling keterkaitan walau sama tempat yang tadi itu ya. Sebelumnya itu ya, saling keterkaitan. Gitu, walaupun berbenturan sebenarnya nggak sih Om? Iya, saya sepakat. Pada akhirnya di sini positif, dan di mana di situ ada positif, Pasti ada negatif. pasti ada negatif. Iya, dan menjadi seperti lalu lalang pada zaman dulu dan sekarang ketutup oleh Jawa Berkalung Besi itu. Betul. Repot sih sebenarnya, resiko ya Om ya. Iya, ya memang itu yang sering dihadapi ya di banyak proyek pembangunan jalur kereta api itu waktu itu adalah membobol gunung, melubangi gunung untuk terowongan, sungai yang besar diseberangi, hutan yang lebat dibabat, gitu ya. Itu ya seperti itu Mas, macam-macam, termasuk mengganggu secara ekosistem makhluk astral. Terus sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini. Sehingga banyak sekali fenomena-fenomena mistis yang mewarnai perjalanan kereta api. Betul, dan makanya sampai saat ini juga di jalur sebutannya apa Om tadi Om? Palang Pintu Mbah Ruwet. Mbah Ruwet ya. Masih dipercaya bahwa memang di situ sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh entitas astral. Ya memang selain itu juga kelalaian manusianya. Betul. Karena pikirannya terlalu ruwet itu tadi. Gitu. Makanya memang baiknya ketika berkendara kemanapun menggunakan motor atau mobil, kita harus fokus ya Om, dan jangan lupa membaca doa. Gitu. Mungkin cukup ya. Ya mungkin pesan-pesannya sudah semoga tersampaikan. Dan kita ucapkan untuk Mas Hamid dan teman-teman semua yang ada di sini. Dan tak lupa Sobat Javanika memastikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap dukung channel tim KTJ, kemudian Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kita share sebanyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan dan saran. Kita habis ini mau perusahaan kemana? Hanya di mana Mas Hamid? Hanya di kolom komentar. Kita tutup ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Mas Hamid.